Wow. Aluna. Alisa. Aulia. Aziza. Chelsea. Cici. Daniel. Dion. Iko. Oke, kemarin kita udah mengerjakan apa? Yang pertemuan kedua? Tentang virus. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan mengerjakan LKPD, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu mengenai peranan virus. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana pengerjaan LKPD. LKPD ini dikerjakan per kelompok anjing. Berapa orang di sini? Ini aku tangan saya. 33. Jadi satu kelompok berapa? Buat isinya 5 orang. Kita 6 kelompok kan? Boleh. Bagaimana membagi kelompoknya? Ibu yang bilang bagaimana? Tapi harus aktif. Ibu yang milih. Ibu yang milih. Ibu aja ya. Dari sini 1. Lanjut. Anjing. Silakan per kelompoknya. 1 sama berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan per kelompoknya. Oke, ini untuk kelompok 1. Kelompok B. Oke, sebelumnya kemarin kita membahas mengenai pertama kita tentang apa? Ciri-ciri virus dan bentuk virus. Masih ada yang ingat? Baik. Ada yang ingat ciri-ciri virus apa? Ciri-ciri virus sama mati. Ya, terus? Sifat yang hidup dapat memperbanyak diri dalam tubuh hidup lain. Kalau sifat mati? Tidak bentuk kristal. Nah, kalau jenis virus salah satu contohnya apa? Terus corona contohnya kan yang menyebabkan pandemi di Indonesia pada tahun 2021. sekitar 2019, 2000 sampai 2025. yang paling puncaknya itu tahun 2020 itu puncak dari akibat pandemi. Kira-kira serangan virus itu merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Ya benar, serangan virus itu dia merugikan. Dimana apabila virus ini berkembang biak, dia bisa mengganggu stabilitas ekonomi bahkan global. Bukan globalisasi, bahkan di global berarti dunia. Contohnya ada pandemi COVID-19. Oke, sekarang udah ada LKPD yang Ibu bagikan. Di situ dimana kita mengidentifikasi peranan virus. Nanti Ibu tunjuk satu kelompok untuk maju dan mempresentasikan. Apabila sudah siap, nanti temannya bisa bertanya kepada kelompok yang presentasi. Paham? Paham. Silakan kerjakan. Oke. Kalian bisa mencari di literasi baik di buku maupun lewat net. Nanti ya, silakan dibuat langsung di lembarnya aja ya. Di lembarnya satu per kelompok.
Ya, apa yang menyebabkan? Misalnya di sini ada nama spesies. Perhatikan dulu di nama spesies virus yang menjangkit manusia. Ya, perhatikan dulu. Yang di sini kan ada satu virus yang menjangkit manusia. Namanya influenza virus. Sampingnya itu penyakit. Jadi virus influenza virus ini menyebabkan penyakit apa? Ketiga juga. Ya, nanti kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Jadi bawa. Untuk yang nomor Balik lan. ya, satu namanya aja. Ini jadi wacana ini ada yang baca dulu. Lan ni dah. Ya, berarti di sini kota ini. Kan di sini ada pertanyaannya, seorang bayi menderita cacar sebelum mendapatkan imunisasi dari puskesmas. Apakah bayi tersebut mengalami imunisasi? Di sini, dari sini ya. Kalian pahami dulu wacananya. Itu dia kan memang otorita Dari influenza virus ini, dia menyebabkan penyakit dasar. Sudah selesai, pembahasan sudah. Pembahasan sudah ibu. Kedua, ketiga, kelompok yang lain perhatikan satu presentasi ya. Jika ingin bertanya silakan bertanya. Jika tidak mengerti dari jawaban kelompok satu silakan. Oke, silakan Kevin. Selamat Kenapa cewek? Pinggir ke sini. Masih lebar ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari Pak, ini Pak, ketinggalannya Pak Tarik kira. Nah, kita nanya tak ada yang tahu. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Pertama akan dibacakan oleh Rahmat. Yang pertama bisa mencapai pada manusia. Influenza virus menyebabkan penyakit flu. Rabies virus menyebabkan penyakit rabies. Enggak. Virus menyebabkan penyakit borongan. Kelima virus menyebabkan penyakit flu. H1N1 menyebabkan penyakit babi. Varicella zoster virus menyebabkan cacar air dan cacar dosa. Kuman Papiawa virus menyebabkan penyakit kanker cervix. Dengue virus menyebabkan penyakit demam berdarah. SARS-CoV menyebabkan saluran pernapasan. Herpes virus menyebabkan penyakit lesu atau bolok. Herpes virus menyebabkan penyakit campak. Oke, lanjut. Virus menyebabkan penyakit
Bapak yang lain perhatikan, tolong perhatikan. Suaranya tolong. Makan bergerak patogen bakteri yang sebagai yang bersifat di cadangan patogen yang vaksin adalah antigen virus yang telah lama atau bilang bermodifikasinya. Menggunakan tingkat teknologis membentuk antibodi produksi vaksinasi serta penyakit adanya komponen vaksin yang dibuat misalnya Di sini dinyatakan ada sebuah pertanyaan, yaitu seorang bayi menderita cacar air sebelum mendapat imunisasi dari puskesmas. Pertanyaannya, apakah bayi tersebut perlu diimunisasi cacar air setelah sembuh? Dan jelaskan. Baiklah, jawaban yang didapatkan oleh kelompok kami yaitu perlu, karena imunisasi mampu meningkatkan kekebalan tubuh pada sang bayi dan menghindari terinfeksi lagi di waktu yang selanjutnya. Kedua, ada penyakit influenza yang disebabkan oleh virus sering menyerang manusia berulang kali. Apakah virus yang menyerang manusia tersebut merupakan virus yang sama? Jelaskan. Jawaban yang didapat oleh kelompok kami yaitu ada kemungkinan bahwa virus influenza atau misovirus yang menyerang manusia itu sama karena virus influenza mempunyai kemampuan untuk bermutasi dengan sangat cepat sehingga sulit untuk menemukan vaksin yang tepat. Baiklah, itu yang dapat. Baiklah, itu hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya atau ada yang menanggapi jawaban dari kelompok satu? Ada yang menanggapi? Sama semua jawaban dari kelompok satu kalian? Sama? Apa bu? Ada jawabannya. Hebat. Ada pertanyaan siapa virus lo pada kelompok itu. Ada yang mau bertanya? Kalian? Ada tidak pas. Itu virus itu sudah ada kan. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok satu. Kelompok orang ibu. Ya, silakan buat anggota kelompoknya. Silakan. Oke, di sini ibu ingin bertanya kepada yang lainnya karena tidak ada pertanyaan. Ibu ingin bertanya mengenai nomor 4. Ada sepertinya ada yang bilang bahwa seorang bayi menderita cacar itu tidak perlu diimunisasi. Ibu ada dengar tadi
tidak perlu imunisasi lagi. Kenapa? Yo, tidak kawan. Oke, balik dulu. Apa Pak Dek? Bisa diulangi? Bisa diulangi Pak Dek? Yo, tidak kode, tidak berbuat gitu. Tidak, karena Maria sudah menjadi cacar air tidak perlu mendapatkan imunisasi karena cacar air. Terjadi satu kali umur itu. Benar yang dikatakan Pak Dek. Jadi nomor 1, Ibu luruskan mengenai pertanyaan nomor 4 Nyala pada skala kelompok. bahwa seorang bayi yang menderita cacar air itu Betul. dia perlu diimunisasi, tapi itu hanya resep dokter. Karena apabila ia sudah terkena cacar air, si virus itu tuh bakalan ninggalin namanya protein. Kan ada yang kemarin asam ribonukleit berupa RNA dan DNA. Nah, itu kan berupa suntikan protein kan. Nah, protein si virus itu bakalan bermutasi di dalam tubuh kita. Dia bakalan mengenali. Jadi misalnya cacar air itu kan udah pernah kita rasain kan. Nah, ada cacar air lagi. Nah, si virus itu bakalan menciptakan sistem imun secara alami. Mungkin nanti mengenai sistem imun ini itu akan dipelajari di kelas 11 biologi nanti. Jadi secara alami tubuh kita itu sudah menciptakan kekebalan tubuh. Jadi sistem imun itu bisa secara alami dan secara buatan. Kalau secara buatan kan bisa melalui imunisasi. Nah, kalau secara alami itu karena adanya si toksik tadi itu, contohnya pada si sampul virus. Komponen toksik yang dimiliki virus misalnya sampul virus. Nah, sampul virus itu dia memiliki namanya protein. Biasanya itu terdiri atas 6 atau 8 rantai protein. Jadi apabila salah satu protein itu dia meninggalkan di dalam tubuhnya, menetap di dalam tubuh inang, itu bakalan dikenali lagi sama si virus, si cacar virus tadi. Penyebab cacar virus, penyakit cacar apa? Virus apa tadi? Ada di tabel nomor 1. Apa yang menyebabkan cacar? Varicella zoster virus. Yang benar, Varicella zoster virus merupakan penyebab penyakit cacar pada manusia. Nah, selanjutnya pada nomor 5, penyakit influenza yang disebabkan oleh virus sering menyerang manusia berulang kali. Apakah virus yang menyerang manusia tersebut merupakan virus yang sama? Jelaskan. Kelompok 3 bagaimana menurut kelompok 3? Pas. Tidak pas, tapi menjawab. Menurut kelompok 3 bagaimana? Nomor 5. Apakah virus influenza itu virus yang sama atau tidak? Awak tidak tuh. Kenapa Pak Rel? Nah, lo. Tidak isi ya, Bu. Kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Karena virus influenza yang menyerang manusia dapat berulang kali karena virus ini sering mengalami perubahan akibat mutasi. Ya benar. Jawaban dari kelompok 1 sama kelompok 4 tadi yaitu si virus yang menyerang tubuh manusia, contohnya terutama virus influenza, itu bisa virus yang sama karena dia mengalami mutasi. Jadi virus yang ada di sel inangnya itu akan bereplikasi di dalam tubuh sel inangnya. Kemarin ada kita bahas mengenai reproduksi virus itu bisa secara apa? Secara ada 2. Secara ada catatan sama video kemarin. Secara litik dan isogenik. Kalau secara litik bagaimana? Silakan buka catatannya. Secara litik bagaimana? Kalau secara litik bagaimana? Sel inang mati dan terbentuk partikel virus yang baru. Kalau secara isogenik, sel inang hanya mengandung prokap, bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus baru. Ada yang lain?
Bosku. Atau ada pertanyaan lain selain dari pertanyaan di LKPD? Mengenai virus? Ada? Oke, jika tidak ada, baik Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, si virus itu, peranan virus di kehidupan kita itu sangat merugikan. Bahkan disebut sebagai parasit. Parasit. Ya, disebut sebagai parasit. Di mana virus ini dapat mematikan ekonomi ataupun pertanian ataupun kehidupan manusia. Contohnya seperti virus atau wabah COVID-19. Nah, peranan virus itu yang pertama kan ada yang merugikan. Dia biasanya menyebabkan penyakit, di mana ia bisa menyerang manusia, tumbuhan, dan hewan. Kalau yang menyerang manusia, salah satu contohnya apa, Pak Rel? Penyakitnya? Flu. Dapat virus yang menyakit hewan apa contohnya? Dapat. Ibu tanya, virus yang menyakit hewan, contohnya itu kan ada FMD virus. Itu penyebab penyakit apa dapat pada hewan? FMD virus. FND. Ya. Mencret. Apa contohnya? Apa? Siapa yang bisa? Anjing. Biasa ya. Apa nih, Ken? Apa? Kuku. Kan nyebab kowe iki, Pak. Menyebabkan penyakit mulut dan di kuku. Selanjutnya virus yang menyakit tumbuhan. Ini yang paling umum, TMP. Itu biasanya kan pada tumbuhan. Nah, apa yang diakibatkan oleh TMP ini? TMP pada tumbuhan. Tumbuhannya banyak. pada tembakau. Bercak-bercak dan tekan. Ya benar. Jadi TMP itu yang menyerang tumbuhan. Selanjutnya, kalau yang empat tadi, itu dia tidak perlu melakukan imunisasi, tapi apabila dilakukan oleh resep legal, misalnya udah cacatnya berbarangan, itu ia perlu diimunisasi. Selanjutnya, nomor 5 yaitu apakah virus menyerang manusia berulang kali. Virus influenza itu dia ada virus A dan B, bahkan ada virus influenza yang tipe C. Jadi virus itu bakalan bermutasi, berkembang biak di dalam tubuh sel inangnya apabila ia telah pernah masuk ke kita. Makanya kita mengalami penyakit flu itu kalau kondisi tubuh kita tidak didukung oleh imun yang kuat, itu bakalan terserang flu kembali. Karena virus itu sudah mengenali tubuh si virus yang sudah pernah masuk tadi. Dia bertemu, ibaratnya dia udah kayak kita melakukan perjalanan jauh ke misalnya kita ke padang panjang. Nah, suatu saat lagi nanti kita panjang lagi. Nah, itu tuh bakalan dikenali lagi kan oleh kita. Sama seperti virus itu seperti itu. Dia bakalan mengenali tubuh yang udah pernah dia masuki. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk minggu depan, kita minggu depan lagi ya? Apa hari Sabtu? Ada hari Sabtu 1 jam. Nah, untuk hari Sabtu itu kita bakalan masuk ke Protista. Karena sebelumnya kita ada perubahan TP. Jadi kita bakalan membahas Protista, Monera, Jamur, Plantae, sama Animalia. Untuk minggu depan yaitu hari Sabtu. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Ibu